lagi dengan saya Munawar Halim. Ya, kali ini kita mau membahas yang namanya digital marketing. Ya, nah digital marketing ini apa yang mau kita bahas? Sebenarnya kalau kita membahas digital marketing ini luas sekali yang bahasannya ya. Oke, nah digital marketing ini kita bisa membahas yang namanya branding, ya. Kita juga bisa membahas yang namanya internet karena digital marketing itu pasti ada kaitannya dengan internet, ya. Juga ada hubungannya dengan sosial media, sosmed, ya. Juga ada hubungannya dengan konten sendiri karena di namanya digital marketing harus ada konten yang akan kita tampilkan, ya. Juga kita harus bicara yang namanya produk apa yang mau kita sampaikan, ya. Juga kita bicara tentang analisa market karena sosial media yang mau kita target ini siapa, ya. Dan juga kita bicara targetnya, ya kan. Targetnya ini mau apa yang mau kita capai, apakah orang sampai menjual, apakah sampai orang follow, nah itu targetnya, ya. Dan juga iklan karena di sana ada iklan-iklan yang akan membuat sosial media ini dikenal oleh banyak orang. Nah, kita tidak akan membahas semuanya karena kalau kita bahas semuanya terlalu panjang lebar. Kita akan membahas yang namanya sosial media. Dan sosial media ini pun kita tidak bahas keseluruhan. Saya hanya bahas bagaimana caranya kita menulis di WhatsApp dengan menarik. Nah, dan di sini ada satu materi yang saya temukan yang bisa membantu bagaimana caranya kita menulis di WhatsApp dengan menarik yang namanya copywriting. Ya, nah apa itu copywriting? Oke, nah copywriting kalau menurut Wikipedia, ya saya search di Wikipedia, copywriting itu adalah sebuah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah iklan yang disebut sebagai copywriter, ya, untuk disebarluaskan guna kepentingan komersial. Nah, itu secara umum menurut copywriting di Wikipedia itu artinya seperti itu. Nah, copywriting pun secara umum bisa kita artikan, ya, adalah sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau memersuasi pembaca lewat tulisan. Nah, dengan istilah inilah, pengertian inilah kita mau membahas yang namanya copywriting. Oke? Nah, rekan-rekan, kenapa sih copywriting ini penting? Ya, pertama, untuk mempromosikan sesuatu yaitu dibutuhkan gambar dan tulisan. Ya, jadi kita bisa aja mempromosikan lewat kata-kata, lewat lisan bisa, tetapi akan lebih powerful kalau kita berikan dalam bentuk gambar dan tulisan, apalagi ini di media sosial, ya. Gambar dan tulisan ini sangat-sangat punya efek yang besar untuk membuat orang tertarik, ya. Yang kedua, di media sosial kita bukan hanya bersaing dengan kompetitor, ya, tetapi juga dengan orang yang di follow dan bisa saja mereka mempromosikan hal yang sama. Jadi musuh kita ini bukan cuma kompetitor, musuh kita bisa jadi orang-orang yang juga ngikutin kita, yang dia juga mempromosikan hal yang sama dengan yang kita promosikan. Nah, bagaimana orang bisa memilih kita ketimbang kompetitor atau orang yang juga yang kita follow, ya? Ini tergantung seberapa kuat kita mampu mempengaruhi mereka lewat tulisan dan gambar yang ingin kita sampaikan, kita promotin kepada mereka. Nah, itu kenapa copywriting penting, ya? Nah, ada 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang copywriter. Ya, pertama adalah keterampilan komunikasi tertulis. Ini mutlak harus dimiliki oleh kita kalau kita mau bicara namanya copywriting. Ya, yang kedua keterampilan penelitian dan wawancara. Ya, maksudnya apa kegunaan dari penelitian dan wawancara ini? Kita pengen mempromosikan sesuatu kepada pembaca kita dan kita harus tahu juga pembaca kita ini ya butuhnya apa, dia pengennya apa. Dia bagaimana bisa kita dekati, bagaimana kita bisa lakukan promosikan entah itu barang, entah itu jasa yang sesuai
harapan mereka atau keinginan mereka. Nah, ini keterampilan penelitian dan wawancara. Dan kepada siapa kita akan share, akan kita promosikan kita punya produk atau kita punya produk ya, jasa ya. Nah, keterampilan membuat judul. Ya, ini kita akan belajar bagaimana caranya keterampilan membuat judul itu sangat penting. Kalau judulnya sudah tidak menarik, orang tidak berminat lagi untuk membaca selanjutnya. Tapi kalau judulnya begitu menarik, membuat orang ingin untuk membaca isinya. Ya, nah ini kita akan coba belajar di membuat judul. Oke, menyederhanakan informasi yang kompleks. Nah ini juga kita coba akan belajar bagaimana kalau kita mau mempromosikan sesuatu atau mau memberitahu sesuatu, ya kata-katanya tidak boleh terlalu berbunga-bunga, terlalu terlalu ngejelimet ya, atau terlalu berkembang kemana-mana sehingga intinya poinnya nggak nyampe. Nah ini kita coba belajar, nanti ada contoh-contoh bagaimana menyederhanakan informasi yang kompleks. Dan yang terakhir, keterampilan pemasaran. Ya, bagaimana apa yang sudah kita buat dengan bagus ini, bagaimana ini bisa kita pasarkan sehingga nyampe pada target yang ingin kita inginkan, dan hal itu mereka melakukan apa yang kita harapkan. Nah, ini 5 poin yang harus Anda kuasai kalau Anda ingin belajar menjadi copywriter. Nah, sekarang kita mau belajar keterampilan komunikasi tertulis ya. Nah, keterampilan komunikasi tertulis ini kita menggunakan metode yang namanya AIDA. Nah, apa sih itu AIDA? Ya, AIDA itu sebenarnya singkatan ya. A-nya itu adalah attention ya, perhatian ya. Nah, di dalam menulis satu copywriting ya, yang harus Anda perhatikan bahwa tulisan Anda harus membuat orang mempunyai perhatian kepada apa yang Anda tulis atau yang Anda share ya. Kalau itu sudah tidak membuat orang tertarik ya, attention, memberikan tertarik, nah ini udah kemungkinan besar terlewatkan. Nah, salah satu cara membuat orang tertarik itu yang namanya bagaimana caranya kita membuat judul yang membuat orang menjadi pertama eye catching ya, kedua membuat orang langsung mau membaca ya, membaca judulnya dulu ya. Begitu judulnya dibaca dia merasa oh ini menarik nih judulnya, kok isinya saya pengen tahu. Nah itu keterampilan membuat judul inilah yang paling penting dari semuanya, karena begitu judulnya tidak menarik, kemungkinan orang membaca selanjutnya juga tidak akan berminat. Nah, dengan membuat judul menarik, membuat orang langsung eye catching, langsung dia tertuju pada apa yang kita share dan dia punya keinginan untuk membaca lebih lanjut. Nah, ada beberapa contoh bagaimana cara membuat judul yang menarik ya menurut saya ya. Saya dapatkan dari hasil komunikasi saya dengan teman-teman di WhatsApp ya. Nah, ini saya akan berikan satu contoh-contohnya ya. Nah, gini ya, pertama teman saya membuat judul begini, mengubah suatu kekurangan menjadi keunggulan. Wow, ketika saya membaca judul ini, saya berpikir apa sih ini menarik sekali nih, merubah suatu kekurangan menjadi keunggulan. Nah, setelah saya tertarik judulnya, saya baca lanjutnya. Ketika saya baca lanjut, oh ternyata ini hanya sebuah joke, sebuah lelucon di mana seorang yang gagap ya, dia bisa berjualan jauh lebih baik ketimbang dengan orang yang normal. Gimana caranya? Nah, ini Anda bisa baca dari apa yang saya sharekan ya, antara judul dengan isi ya. Bisa aja tidak ada hubungan secara langsung, tetapi judul itu membuat orang mau membaca apa yang Anda ingin sampaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, penting diperhatikan dalam pendidikan anak-anak kita. Nah, ini kalau mendengar membaca judul ini, orang yang punya anak pasti dia pengen tahu apa sih yang membuat penting untuk mendidik anak-anak. Nah, dari judul itu saya tertarik untuk membaca selanjutnya. Nah, setelah saya baca selanjutnya, isinya hanya
ada masalah intelligent question, emotional question atau kecerdasan emosional, social question, kecerdasan sosial, dan appreciation social IQ ya. Jadi masalah EQ, IQ, EQ, SQ dan EQ ya. Nah, ini isinya sederhana, tapi judulnya membuat saya pengen tertarik untuk membaca lebih lanjut. Nah, berikut, ya, sorry. Ya, yang berikut, ini ketika saya mau men-share video, saya bikin judul yang membuat supaya orang tertarik mau menonton video saya ya. Saya tulis sebuah video inspiratif yang dapat membantu kita untuk menjalani hidup dengan bahagia. Semua orang pengen hidup bahagia, ya kan? Nah, ketika membaca ini, orang yang pengen bahagia penasaran apa sih caranya supaya bisa hidup bahagia. Nah, itu yang membuat dia akan membaca terus apa yang saya sharekan dan juga menonton video yang saya sharekan. Ya, yang berikut, ungkap 3 jurus rahasia cara menggunakan uang yang mayoritas dipraktikkan oleh para orang terkaya di dunia ini sehingga alhasil uang mereka tidak pernah habis bagaikan mata air yang terus mengalir. Siapa yang tidak pengen punya uang yang mengalir terus tanpa habis? Semua orang pengen. Nah, ini judul yang membuat orang tertarik membaca lebih lanjut. Apa sih? Ya, setelah kita baca ya selanjutnya dan ternyata ada videonya. Nah, ini adalah contoh-contoh membuat judul yang menarik. Oke, nah kita lanjut yang berikutnya yang namanya itu interest. Ya. Kalau tadi kita sudah bicara tentang judulnya menarik. Ya, sekarang isi dari apa yang kita bacakan membuat orang menjadi tertarik nggak sih, interest nggak sih? Nah, ini kita membahas masalah isi kontennya. Isi kontennya dengan judulnya sama menariknya atau tidak? Ya, kalau yang pertama kali judulnya menarik tapi isinya tidak menarik, ya tidak membuat orang tertarik untuk melakukan apa yang kita harapkan, ya powerfulnya akan berkurang. Ya hanya sampai membaca saja selesai. Tetapi kalau isinya begitu menarik, kontennya begitu menarik, orang akan sampai pada tindakan yang namanya nanti D dan A. Ya, kita simpan dulu apa itu D dan A. Ya, tapi kita lihat bagaimana cara isi konten yang menarik. Nah ini ya ada satu undangan ya. Judulnya sih tidak terlalu menarik ya, hanya mengundang biasa. Tetapi di dalam isi kontennya itu yang membuat orang ini mau datang ya, terutama tentang perpaduan cita rasa mengejutkan, wajib segera dicoba, yummy banget dan bikin ketagihan deh pokoknya. Nah ini isi konten yang membuat orang menjadi tertarik, apa sih maksudnya ya kan? Nah dan seterusnya ya itu alamat segala macam ya. Yang kedua, nah, judulnya juga menarik. Jangan sampai ketinggalan, tinggal 18 hari lagi. Nah, ini membuat orang buru-buru untuk take action ya sebenarnya. Tapi di sini isinya 100.000 prize untuk siapa ya aja yang berpartisipasi. BitGet menyambut seluruh komunitas kripto dengan kampanye airdrop massal gratisnya dan nikmati manfaat S-Bryce melalui langkah-langkah sederhana ini. Jadi ini membuat orang, ini apa sih ini kok ada gratis segala macam, ada macam-macamnya, ya kan? Nah itu adalah contoh-contoh isi yang menarik. Bergabunglah dengan kampanye airdrop asal kami dan selesaikan semua tugasnya. Nah ini membuat orang tertarik untuk membaca, ya. Dan berikutnya, nah ini, ya, ini suatu teman saya dia mau memberitahu tentang seorang rekannya yang jadi YouTuber, yaitu saya ya kan. Nah, beberapa bulan terakhir salah seorang kenalan baik saya memutuskan untuk merintis karir sebagai YouTuber baru
dengan modal background beliau di dunia human resource, ya, mestinya beliau memulai karirnya sebagai YouTuber di usia yang sangat muda, bacanya senior. Ya, kata-kata ini membuat orang apa sih ini, ya kan? Konten video-videonya cukup variatif, namun genre-nya adalah urban adventure. Ya, berikut ini adalah video barunya. Besar harapan saya teman-teman bisa subscribe channel baru dan ini isi kontennya, kata-katanya membuat orang penasaran, menarik ya. Oke, berikut ini ya. Wow, seru banget petualangan Pak Monang menembus belantara dengan sepeda motornya ya. Terima kasih sudah membuat sharing infonya yang menarik dan edukatif. Lanjutkan terus membuat konten yang bagus. Semoga channel YouTube Pak Monang semakin bertambah subscriber-nya dan dalam waktu dekat bisa tembus 2K subscriber berlipat ya. Nah, ini adalah contoh-contoh isi konten yang menarik rekan-rekan ya, yang membuat orang membacanya sangat penasaran gitu ya. Nah, kalau isi kontennya sudah menarik, kita akan membuat orang itu menjadi desire, punya keinginan yang kita harapkan ini apa ya. Itu namanya desire. Unsur yang ada dalam konten ya, selain menarik isinya juga membuat keinginan orang untuk bertindak ya. Contohnya ya ini konten ini cukup variatif, namun genrenya ada urban adventure, berikutnya video linknya yang membuat orang ingin supaya nonton gitu ya. Nah, ini juga membuat orang ingin nonton ya. Dalam video diceritakan bagaimana seorang wanita yang kaya ternyata tidak bisa bahagia dan menikmati kekayaannya, sementara seorang wanita yang kehilangan segalanya dapat menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Oh, ini rasanya membuat orang tertarik. Ini kenapa? Bagaimana ini bisa orang kaya nggak bahagia, tapi orang yang nggak punya apa-apa bisa bahagia? Ya, jadi keinginan untuk menonton di sini ya. Oke. Ya, nah beruntung sekali karena Bapak Lee Kai-sing salah seorang terkaya di Asia, bersedia membuatkan 3 jurus rahasianya yang membuat kita bahwasanya buat kita semua ya. Jadi dia membuat orang ingin mengetahui lebih lanjut apa sih ini isinya. Oh, dikasih orang tahu ini orang terkaya. Kalau orang terkaya dia mau membagikan rasanya, pasti ini rasanya keren banget gitu kan. Nah, buat orang pengen nonton ya. Nah, ini juga perpaduan kita rasa mengejutkan, wajib dicoba ya, artinya untuk mencoba. Nah, itulah contoh-contoh di dalam konten yang membuat orang punya keinginan desire ya. Nah, yang terakhir itu namanya action ya. Tindakan apa yang ingin kita harapkan dari pembaca konten kita. Ya, ini akhir dari konten, ada satu hal yang harus mereka lakukan yang kita harapkan mereka melakukannya. Take action ya. Seperti ini ya. Link addressnya bergabung ya dan selesaikan tugas, download. Nah, itu take actionnya. Kalau sampai kontennya menarik dan membuat orang punya keinginan, maka tindakannya dia akan pencet linknya, dia akan download yang diharapkan di sini dan misi selesai, complete. Ya, kalau yang ini ya, berikut ini video linknya. Besar harapan teman-teman bisa subscribe channel beliau agar bisa terus bertualangan mengikuti petualangan. Artinya action yang diinginkan diharapkan oleh pembaca, dia nonton videonya dan juga subscribe. Kalau itu dilakukan, ini make action complete. Jadi apa yang Anda tulis ini akan mempunyai nilai yang Anda harapkan. Ya, yang berikut, silakan simak video berikut ini untuk mengungkapkan rahasia mereka. Jadi tujuan daripada konten ini supaya kita menonton videonya. Ya, kalau kita mengklik linknya dan nonton videonya, dia punya copywritingnya, dia punya message-nya sukses, isinya berhasil. Ya, nah kalau ini, nah untuk memperoleh penghayatan lebih dalam terkait dengan ayat-ayat di atas, mari kita nyanyikan sebuah lagu pujian bersama Maria di link berikutnya. Artinya, kalau kita sampai ngeklik linknya dan kita ikut nonton, dia punya tujuannya tercapai. Nah, itulah yang namanya AIDA. Ya, AIDA itu artinya pertamanya kita membuat menjadi
attention dalam judul, ya, lalu kemudian membuat orang menjadi interest ketika membaca isi kontennya dan mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang kita harapkan, ya, dan yang terakhir tindakannya dia melakukan seperti yang kita harapkan atau yang kita suruh, apa yang di dalam konten itu kita minta dia lakukan, ya. Nah, rekan-rekan, itu sepintas tentang yang namanya copywriting dengan metode AIDA, ya. Untuk bisa melakukan ini, ya, kita tidak cukup menghafal, tapi kita harus mencoba terus-menerus dan kita mempraktekannya, karena ini namanya skill. Skill itu harus dicoba, harus dipraktekkan, dan akan bisa ketahuan ini baik atau tidak itu dari hasilnya. Semakin sering kita mempraktekkan, maka hasilnya akan menjadi semakin baik, dan kita akan menjadi seorang copywriter yang handal, membuat sebuah konten yang singkat, padat, dan akan membuat orang melakukan apa yang kita harapkan atau kita inginkan, ya. Semoga dengan teknik yang namanya AIDA ini, ya, dalam membuat copywriting, dalam membuat pesan-pesan di WhatsApp, ya, Anda akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih ahli dalam menyuruh atau meminta seseorang melakukan apa yang Anda inginkan, sehingga Anda akan punya kemampuan mempengaruhi orang lewat tulis. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga apa yang saya berikan berguna buat Anda. Ya, sekian, terima kasih.